Apa itu sehat jiwa? Sehat jiwa adalah sebuah keadaan sejahtera, di mana seseorang sadar akan potensinya, mampu berdiri tegak di bawah tekanan, tetap produktif, dan yang terpenting adalah mampu berkontribusi bagi sesamanya. Kesehatan jiwa adalah fondasi perkembangan fisik, spiritual, dan sosial. Tanpa jiwa yang sehat, raga hanyalah cangkang yang hampa. Kita tidak melangkah di ruang kosong. Perlindungan terhadap kesehatan mental di Indonesia memiliki akar yang sangat kuat. Puncaknya adalah Undang-Undang 1945, Pasal 28H dan Pasal 34, dengan tegas memerintahkan negara untuk wajib memberikan fasilitas yang layak untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Senjatanya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Inilah lex specialis, payung hukum khusus yang memastikan setiap individu dengan gangguan jiwa mendapatkan martabatnya kembali. Dari konstitusi hingga pedoman teknis kementerian. Contohnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2015 tentang penanggulangan pemasungan, juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 bukan sekedar dokumen birokrasi. Ini adalah manifesto kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir melalui upaya promotif dan preventif. Negara harus memastikan kesehatan jiwa dijaga mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, sekolah, hingga tempat kerja. Lalu ada juga sistem yang berjenjang, yang artinya pelayanan tidak boleh sulit, harus ada akses dari tingkat dasar hingga rujukan. Pasal 86 Undang-Undang Kesehatan Jiwa memberikan ancaman yang nyata. 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah bagi siapapun yang melakukan kekerasan, diskriminasi, penelantaran kepada orang dengan gangguan jiwa. Zaman perbudakan terhadap jiwa harus berakhir. Pemasungan adalah kejahatan, bukan solusi. Mari kita lihat 8 hak fundamental orang dengan gangguan jiwa yang dirumuskan dalam pasal 70. Yang pertama, hak atas pelayanan, yang artinya mereka berhak atas obat yang tersedia, fasilitas yang terjangkau, dan standar profesi yang manusiawi. Mereka bukan objek uji coba, mereka adalah pasien yang butuh kesembuhan. Yang kedua, hak atas otonomi, yang artinya mereka berhak atas informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi mereka sendiri. Juga mereka berhak atas persetujuan atas tubuh mereka sendiri. Dan yang paling sakral adalah hak atas perlindungan. Mereka berhak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, juga penelantaran. Dunia mungkin melupakan mereka, tapi hukum kita tidak. Mereka tetaplah warga negara, mereka tetaplah manusia biasa. Tragedi kemanusiaan di balik jeruji ketidaktahuan. Di balik tembok-tembok rumah yang tertutup, masih ada saudara-saudara kita yang terjebak dalam kegelapan. Pemasungan bukan sekadar masalah tradisi, tetapi masalah keamanan yang merampas kemerdekaan. Berdasarkan Permenkes Nomor 54 Tahun 2017, pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak yang membuat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ kehilangan hak dasarnya. Ingat, mereka bukan hanya dipasung, tetapi juga dipasung haknya untuk sembuh. Mereka dirantai, dikunci dalam kandang, atau kakinya disepit, balok kayu layaknya benda mati. Mereka dibuang dari peradaban, dikurung sendirian, tanpa sinar matahari dan interaksi manusia. Bahkan tanpa rantai pun mereka dipasung ketika hak sekolah, ibadah, dan bersosialisasi kita dicabut secara paksa. Hukum tidak akan diam melihat hal itu. Negara hadir dengan sanksi yang sangat tegas. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 mengancam pelaku pemasungan dengan pidana 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Bahkan dalam KUHP nasional kita, tindakan merampas kemerdekaan ini bisa menyeret pelaku ke penjara selama 7 tahun sampai 12 tahun. Mengobati gangguan jiwa adalah kewajiban, namun memasung adalah kejahatan. Visum et repertum psychiatri atau VRP, jembatan menuju keadilan. Lalu, bagaimana hukum bisa membedakan antara pelaku kriminal murni dan mereka yang memang sedang menderita? Jawabannya ada pada Visum et repertum psychiatrium atau VRP. VRP bukan sekedar kertas laporan medis. Ini adalah instrumen suci yang menghubungkan meja psikiater dengan meja hijau persidangan. Dokumen ini menjadi suara bagi mereka yang jiwanya sedang terbelenggu.
Sesuai Permenkes nomor 77 tahun 2015, VRP menjawab 3 pertanyaan krusial yang menentukan nasib seseorang dapat dihukum. Apakah ia benar menderita gangguan jiwa? Apakah gangguan jiwa itu membuatnya tidak mampu bertanggung jawab? Apakah ia layak dan mampu mengikuti persidangan? Tanpa VRP, keadilan hanyalah rabaan dan gelap. VRP memastikan bahwa hukum tidak menghakimi mereka secara medis, tidak memiliki kendali atas kesadaran diri sendiri. Memanusiakan hukum. Pertanyaan besarnya adalah, apakah orang yang sakit harus dihukum? Pasal 39 KUHP baru memberikan jawaban yang sangat manusiawi. Hukum kita menganut prinsip bahwa pemidanaan membutuhkan mens rea atau niat jahat. Jika seseorang dalam kondisi psikotik akut atau disabilitas intelektual berat, mereka tidak bisa dijatuhi pidana. Mereka tidak bisa masuk sel penjara, tetapi mereka butuh perawatan. Namun, ini bukan jalan pintas untuk lolos dari hukum. Ada syarat ketat. Yang pertama, gangguan harus nyata dan terbukti melalui VRP. Gangguan tersebut harus menjadi penyebab langsung tindak pidana tersebut. Sesuai pasal 105 dan 110 KUHP, hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan rehabilitasi atau perawatan rumah sakit jiwa. Tujuannya jelas, melindungi masyarakat dari bahaya, sekaligus memberikan hak bagi si penderita untuk pulih. Karena pada akhirnya, hukum yang adil adalah hukum yang mampu membedakan mana kejahatan yang lahir dari niat dan mana tragedi yang lahir dari penyakit. Marilah kita jadikan hukum sebagai alat penyembuh, bukan sekadar alat penghukum. Terkadang kita pasti pernah melihat beberapa orang membagikan momen kesedihannya di media sosial, seperti kesulitan, rasa sakit dari apa yang mereka alami. Mungkin beberapa orang juga hanya memandang mereka seperti sedang mencari perhatian. Namun, jika kita lihat lebih mendalam, tidak jarang cerita-cerita tersebut muncul dari orang-orang yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, juga dari sistem pelayanan kesehatan yang cukup. Hal-hal seperti ini sering terjadi pada beberapa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan juga korban kekerasan gender. Bagi mereka, untuk dapat mengakses layanan kesehatan masih menjadi tantangan, baik dari segi keterbatasan fasilitas, stigma sosial, maupun kurangnya pemahaman dari masyarakat. Padahal secara hukum, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil dan merata terhadap seluruh masyarakat. Secara khusus, perlindungan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak mereka untuk memperoleh layanan kesehatan yang aksesibel, termasuk fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas serta rehabilitasi medis dan juga sosial. Selain itu, dalam perspektif gender, hukum juga menekankan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender. Prinsip ini sejalan dengan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di balik setiap cerita kesedihan yang kita lihat, mungkin terdapat pesan bahwa sistem pelayanan kesehatan harus memberikan perlindungan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi bagi setiap orang. Hukum kesehatan bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah jaminan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Indonesia memasuki era baru Omnibus Law yang menyatukan aturan-aturan yang selama ini terfragmentasi. Transformasi ini menuntut penguatan SDM, kemandirian farmasi, hingga akreditasi rumah sakit demi satuan mutu yang setara. Namun, transformasi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, menjanjikan efisiensi, di sisi lain menyisakan tantangan, kepastian hukum, dan kesenjangan infrastruktur yang masih menganga di pelosok negeri. Hingga detik ini, masih banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum memadai dan belum memenuhi standar yang ada. Hal ini menyebabkan warga negara yang hidup di pelosok negeri tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang setara dengan warga negara yang hidup di ibu kota. Di jantung regulasi ini terdapat hubungan sakral antara pasien dan tenaga medis yang harus dijaga oleh transparansi informasi dan informed consent.
Tenaga medis berhak atas perlindungan hukum selama bekerja sesuai prosedur, dan pasien pun berhak atas keadilan jika terjadinya malpraktik. Kita tidak boleh menutup mata bahwa pembuktian medis acap kali menjadi jalan terjal yang melelahkan bagi pencari keadilan. Hukum harus hadir bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa etika profesi tetap menjadi kompas moral di tengah derasnya arus teknologi medis dan telemedicine. Belajar dari pahitnya pandemi, negara kini memiliki kewenangan lebih tegas dalam penanganan wabah melalui aturan karantina yang ketat. Pelanggaran bukan lagi sekadar teguran, melainkan konsekuensi pidana demi keselamatan massal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah langkah berani untuk membangun ketahanan nasional yang mandiri. Karena pada akhirnya hukum tertinggi bukanlah teks yang tertulis di atas kertas, melainkan keselamatan dan nyawa setiap manusia yang kita bela. Kali ini kami mengangkat kasus nyata yang dialami oleh Ridwan Sumantri versus Lion Air, Angkasa Pura, dan Kemenhub pada tahun 2011. Ridwan Sumantri adalah aktivis disabilitas pengguna kursi roda. Dia hendak terbang dari Jakarta ke Denpasar pada 11 April 2011. Namun di dalam pesawat, kru Lion Air memaksanya menandatangani surat pernyataan sakit. Seolah kondisi disabilitasnya adalah penyakit menular yang membahayakan penumpang lain. Ketika Ridwan menolak, ia diancam diturunkan dari pesawat. Karena ada kepentingan yang mendesak di Bali, dengan terpaksa ia menandatangani surat pernyataan tersebut. Pesawat pun molor hingga 40 menit dan seluruh penumpang yang ada menatap tajam kepadanya. Ridwan menggugat ketiga pihak Lion Air, Angkasa Pura, dan Kemenhub atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu terjerat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pengadilan negeri mengabulkan dan menghukum ketiganya membayar 25 juta tanggungan renteng serta memuat permintaan maaf di media nasional. Di tingkat banding, nilai ganti rugi dinaikkan menjadi 50 juta. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 2368/PDT/2015 menolak kasasi Lion Air dan menguatkan putusan tersebut. Secara hukum, keputusan ini penting karena 3 hal. Pertama, menegaskan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam layanan publik adalah PMH yang dapat digugat perdata. Kedua, membebani tanggung jawab secara tanggung renteng kepada operator, pengelola infrastruktur, dan regulator sekaligus. Ketiga, menjadi presiden bahwa pemulihan martabat bukan hanya ganti rugi finansial melainkan bagian dari keadilan bagi penyandang disabilitas. Di balik setiap pasal dan regulasi, terdapat manusia dengan cerita, harapan, dan luka yang tidak diingat. Mereka yang mengalami gangguan jiwa bukan hanya sekedar objek hukum semata ataupun statistik kesehatan, melainkan individu yang memiliki hak untuk dipahami, dirawat, dan diperlakukan secara manusiawi. Karena itu, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci. Hukum dapat melarang pemasungan dan menjamin hak-hak orang dengan gangguan jiwa, tetapi tanpa empati dan kepedulian sosial, perlindungan tersebut hanya akan menjadi teks yang sunyi dalam selebar undang-undang. Solus populi suprema lex est. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Adagium ini mengingatkan bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan, tetapi instrumen untuk melindungi kehidupan, martabat, dan keadilan bagi setiap manusia, termasuk mereka yang sering terlupakan oleh masyarakat. Ironisnya, ketika masyarakat berbicara tentang kemajuan hukum dan sistem kesehatan, masih ada manusia yang hidup dalam sunyi, terpisah dari dunia, dari haknya, bahkan dari suaranya sendiri. Mungkin hukum telah ditulis dengan sangat baik, namun pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar sudah mendengar mereka yang selama ini tidak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara? Sebab pada akhirnya, ukuran kemajuan suatu bangsa bukan hanya dari sekadar canggih sistem hukumnya, tetapi dari seberapa manusiawi ia memperlakukan mereka yang paling rentan.